semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian itu selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang lagi sakit, semoga kalian semua cepat sehatnya ya. Langsung aja ke videonya teman-teman. Tadi di awal video itu tepatnya aku belanja hari Selasa sore ya. Aku belanjanya di sekitaran rumah aku aja. Nah tadi itu protein hewaninya aku ada beli kepala ikan nila, ada ayam, ikan selar, ikan gembung aso, ada telur. Aku juga beli kelapa, buahnya aku beli pir, jambu, pepaya, terus juga aku beli roti. Dan sayurnya itu ada sayur sawi manis, sisaan sayur sawi putih, dan aku juga beli kangkung. Semalam itu aku belanjanya habis 195.000 teman-teman. Nah ini paginya aku bangun sekitar jam setengah 5 pagi, terus aku langsung buka pintu samping. Sebelum masak nasi tadi aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi aku juga udah minum air putih, cuman gak aku record. Nah ini aku langsung aja mau masak nasi untuk sarapan pagi ini. Jadi ini ada sisaan nasi tadi malam ya teman-teman. Ini aku sisihkan dulu ke piring. Setiap pagi itu aku masak nasi hanya 3 muk ya teman-teman. Dan ini cukup mulai dari kami sarapan sampai nanti anak-anak aku pulang sekolah. Oh ya teman-teman, kalian masak menu apa nih tadi pagi? Terus dalam sehari itu kalian masaknya mau berapa kali nih teman-teman? Boleh komen di bawah ya. Kalau aku tergantung ya, kalau semisal nih dari pagi aku udah masak yang berat, aku di sore harinya itu mau masak untuk makan malam kami lagi teman-teman. Tapi memang dengan menu yang simple. Sebaliknya kalau di pagi itu aku masak yang simple, terus di jam 10 sebelum anak-anak aku pulang sekolah aku udah masak berat untuk makan siang sampai ke malam. Oke lanjut lagi. Nah itu tadi nasinya udah aku masak, terus juga tadi aku udah masak air minum ya teman-teman. Nah ini rencananya aku mau masak gulai kepala ikan nila ya teman-teman. Ini requestnya Darren karena dari kemarin itu dia katanya pengen banget aku itu masakin gulai kepala ikan nila. Dan jujur kepala ikan nila ini baru aku kenal setelah aku menikah sama suami aku ya teman-teman. Karena katanya dulu itu mertua aku sering masakin kepala ikan nila dan cocoknya itu dimasak gulai teman-teman. Sebenarnya aku nggak makan ya ini, dan aku masak ini hanya untuk anak-anak aku dan suami. Kalau aku nggak mau makan ini teman-teman, geli aja rasanya. Yang buat geli itu ya karena masa sih kita hanya makan kepala ikannya doang ya teman-teman. Kalau kepala ikan kakap kan masih wajar ya karena memang udah biasa gitu. Nah ini kepala ikan nila teman-teman, yang katanya badannya itu atau dagingnya ikan nila ini diekspor ke luar negeri. Nah sementara yang ditinggalkan di Indonesia itu ya hanya tinggal kepalanya aja teman-teman. Dan ini aku persiapkan ya untuk masak ikan nila tadi. Udah aku blender itu kelapa, terus aku pisahin santan kental dan santan cairnya. Oke lanjut, di sini aku terlebih dahulu masak sayur kangkung ya teman-teman. Dan ini aku tumis aja tadi, mulai dari bawang merah bawang putih, lanjut ke masukin sayurnya, terus aku tambahin air secukupnya, lalu nanti aku tambahin irisan cabai merah dan togenya. Jadi warna sayurnya penuh warna-warni. Oke lanjut, ini aku masukin garam secukupnya dan gak lupa masukin saus tiram secukupnya juga. Oke ini sayur kangkungnya kalau udah mendidih nanti aku tinggal masukin aja ke wadah teman-teman. Aku nggak mau masak terlalu mateng ya, karena aku pengen sayurnya itu ada terasa kriuk-kriuknya. Oke kita tinggalin sayurnya karena udah masak. Di sini aku lanjut mau tumis
bumbu untuk buat gulai ikan kepala nilanya. Nah ini tadi aku udah buatin seperti biasa bumbu gulainya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit. Terus aku kasih ketumbar, itu aku blender ya teman-teman. Terus untuk yang digeprek ada jahe, lengkuas dan serai. Terus ini aku masukin santan cairnya, nggak lupa aku masukin aja langsung garam secukupnya biar nanti ke ikannya langsung meresap. Tadi aku kelupaan bilang itu tadi aku ada masukin asam potong, terus daun salam dan daun jeruk ya teman-teman. Nah ini santannya udah mulai mendidih, aku masukin aja kepala ikan nilanya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan betapa gelinya sebenarnya aku masak ini, karena yang aku masak bagian kepalanya doang teman-teman. Ya tapi itu anak dan suami aku doyan banget kalau udah soal makan ini. Nasinya mereka bisa tambah-tambah teman-teman. Nah ini juga aku masukin irisan tomat biar warnanya makin cantik. Ini kuahnya aku aduk pelan-pelan ya teman-teman supaya santannya nggak pecah. Dari luar tadi suami aku manggil biar diambilin ini apa namanya baskom ya, karena suamiku mau ambilin kue nih yang udah bisa dipanen dari pohonnya teman-teman. Tapi memang ini nggak terlalu mateng ya, masih keras, cuman memang warnanya udah agak kekuningan dan wanginya itu enak banget dicium. Nah ini tadi ada sekitar 9 atau 10 ya buah kueninya yang diambil sama suami aku. Ini dia penampakan gulai kepala ikan nilanya dan sayur kangkung. Lanjut lagi sepulang sekolah jemput anak-anak aku tadi. Di sini kan tadi siang itu hujan teman-teman, jadi rencananya aku itu pengen masak cilok ya, karena memang dari kemarin itu aku udah lihat gimana tutorialnya cara pembuatan cilok dan ternyata gampang banget. Dan ini aku siapin semua bahan-bahannya ya teman-teman. Ada tepung terigu dan tepung tapioka, itu perbandingannya 1:1. Terus tadi juga aku campurin ada ladaku 1 bungkus, terus royco rasa ayam, aku tambahin garam secukupnya, terus aku aduk rata sambil aku tambahin air. Terus setelah larut ini aku tambahin 1 butir telur, terus aku masukin tepung tapiokanya. Saking gampang dan mudahnya yang aku tonton lihat tutorial orang-orang, jadinya seperti inilah teman-teman. Sebenarnya aku nggak sanggup ya mau voice over ini, karena nanti pasti aku ngakak banget ketawanya. Jadilah seperti ini teman-teman yang aku adon tadi, yang aku uleni, semua bahan-bahannya udah aku satuin dan ternyata hasilnya itu terlalu lembek dan terlalu lengket juga teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya aku voice over ini sambil lihat ini video yang aku edit. Sebenarnya aku ingat ya omongan anak-anak aku tadi yang tadi siang itu teman-teman, mereka pada heran gitu ya. Ini maminya masak apa? Nah ini dia teman-teman yang aku coba bentuk, ternyata lengket banget tuh, kalian bisa lihat kan. Aku nggak mau berhenti sampai di situ aja teman-teman. Nah jadi itu tadi aku sempat lihat juga ini bahan cilok, alasannya apa, kenapa bisa terlalu lembek dan terlalu lengket. Ternyata itu karena kebanyakan air. Nah jadi ini disarankan coba menggunakan minyak goreng di telapak tangan supaya itu adonannya jangan lengket. Nah setelah aku coba pakai minyak goreng, ternyata ini masih lengket juga teman-teman nih, kalian bisa lihat kan. Oke lah, jadi aku nggak mau patah semangat, aku lanjutin aja ya walaupun lengketnya parah banget kayak gini. Aku langsung aja rebus air supaya ini aku rebus semua cilok yang hancur ini teman-teman. Nah ini videonya aku percepat aja ya, dan aku nggak pakai buletin lagi ya ini cilok. Aku asal buat aja, asal bentuk aja pakai sendok teman-teman. Nah yang buat aku seneng ternyata
ini ciloknya ngambang teman-teman, mengapung gitu di atas. Itu tandanya kan udah mateng tuh. Nah di situ aku sempat senang ya, walaupun ini teman-teman bisa lihat sendiri gimana bentuk cilok aku. Ada bentuk persegi panjang, trapesium, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga bermuda, lingkar, apa sih tadi aku bilang ya, segitiga bermuda pula. Aduh, inilah teman-teman, aku nggak bisa ngomong apa lagi. Dan inilah penampakannya teman-teman setelah melihatnya. Dan ini aku kasih tunjuk gimana ekspresi anak-anak aku ya ketika melihat cilok buatan aku. Mose tadi tuh bilangnya gini, "Mami, cilok itu kan bulat, tapi ini bentuk apa ya?" Terus mereka coba makan dan zong, ternyata teman-teman itu nggak habis ya ciloknya, terpaksa dibuang. Inilah yang dinamakan ekspektasi nggak sesuai realita. Ya nggak apa-apa lah ya, semoga besok-besok aku bisa buat cilok lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga kalian tetap suka. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.